Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KN, jumpa kembali dalam pembahasan penyandang disabilitas. Kali ini kita akan membahas penyandang disabilitas intelektual. Penyandang disabilitas intelektual adalah mereka yang terganggu fungsi pikiran karena tingkat kecerdasan yang berada di bawah rata-rata. Antara lain, mereka yang lambat belajar, mereka yang disabilitas grahita, dan mereka yang kelompok Down syndrome. Disabilitas intelektual itu memaknai istilahnya bermacam-macam, sahabat KR. Pada waktu itu memakai istilah seperti ini. Kemudian para penyandang disabilitas intelektual itu memiliki intelijensi rendah dengan skor IQ sama atau lebih rendah dari IQ pada umumnya, rata-rata. Disabilitas intelektual juga tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler, kecuali sekolah tersebut yang memiliki pelayanan pendidikan khusus. Nah, sahabat KR, di dalam dunia pendidikan sering disebut sekolah inklusi. Nah, sahabat KR, hakikatnya disabilitas intelektual itu bagaimana sih? Sebenarnya mereka adalah individu yang secara signifikan memiliki intelijensi di bawah intelijensi normal menurut standar dari Stanford Binet. Apabila ditinjau dari kurva normal, anak-anak disabilitas intelektual itu, sahabat KR, berada di sebelah kiri. Ya, berada di sebelah kiri pada posisi negatif 2 dengan skor yang intelijensi yang merentang ke sana antara 30 sampai dengan 78. Nah, sahabat KR, bagaimana sih disabilitas intelektual itu di masyarakat? Maka disabilitas intelektual bermanifestasi dalam kesulitan, yaitu adaptasi dengan perilaku lingkungan, adaptasi behavior, adaptive behavior, penyesuaian diri dengan perilaku yang ada di lingkungan. Ini artinya bahwa anak dengan disabilitas intelektual tidak dapat mencapai kemandirian yang sesuai dengan ukuran atau standar kemandirian dan tanggung jawab sosial yang ada di masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka mengalami masalah dalam keterampilan akademik dan berpartisipasi dengan kelompok usia sebayanya. Sahabat KR, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan jenis-jenis disabilitas intelektual. Yang pertama adalah lambat belajar. Dengan kata-kata lambat belajar artinya mereka memiliki intelijensi berada di batas dengan normal. Kemudian anak yang lambat belajar itu terbatas dalam berpikir abstrak, berpikir yang tidak nyata. Kemudian di dalamnya, sahabat KR, terdapat anak yang berkesulitan belajar. Kesulitan belajar sebenarnya dialami oleh siapapun, oleh mereka yang tidak mampu mengelola pembelajaran, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Salah satu ciri dari kesulitan belajar adalah adanya gangguan fungsi otak. Dan gangguan fungsi otak ini disebabkan oleh adanya sel otak yang rusak. Dan di dunia kedokteran hingga saat ini belum mampu memperbaiki sel otak yang rusak tersebut loh. Ya. Kemudian sel otak yang rusak atau mati tidak dapat diperbaiki sehingga fungsi selnya tidak dapat ditingkatkan kualitasnya, mengkompensasi fungsi sel yang rusak itu
ke dalam aktivitas yang lain. Ciri lain dari siswa yang berkesulitan belajar, sahabat KR, mereka memiliki intelijensi yang kadang-kadang normal, kadang-kadang di bawah normal, dan bahkan kadang-kadang superior. Artinya apa? Superior itu sebenarnya anaknya cerdas, tapi dia mengalami kesulitan belajar karena ada kerusakan otak atau sel otaknya. Ia hanya sulit belajar dalam satu atau beberapa bidang tertentu, tetapi unggul dalam bidang-bidang yang lainnya. Nah, sahabat KR, dalam kesulitan belajar, apa sih yang diganggu? Atau apa sih gangguan yang dialami oleh anak-anak berkesulitan belajar? Satu, mereka mengalami gangguan pada perkembangan motorik. Yang kedua, mereka mengalami gangguan perkembangan persepsi. Yang ketiga, gangguan perkembangan kognitif. Dan yang keempat, gangguan perkembangan bicara dan bahasa. Kemudian, sahabat KR, di dalam pembelajaran sehari-hari, mereka yang berkesulitan belajar itu ada pengelompokannya. Yang pertama, kesulitan dalam membaca, disebut disleksia. Kemudian yang kedua, kesulitan belajar menulis, disebut dengan disgrafia. Sedangkan yang ketiga adalah kesulitan belajar berhitung dan biasa disebut diskalkulia. Nah, sahabat KR, secara garis besar kesulitan belajar itu dibagi dalam dua kelompok, yaitu kesulitan belajar yang bersifat perkembangan dan kesulitan belajar yang bersifat akademik. Seperti yang sudah kita ungkapkan tadi di atas, yaitu kalau terkait dengan perkembangan, yaitu perkembangan motorik, persepsi, kognitif, dan bicara serta bahasa. Sedangkan kesulitan akademik yang terkait dengan akademik ada 3 macam yang tadi kita ungkapkan. Yang pertama, membaca, menulis, dan berhitung. Sahabat KR, kelompok mampu didik kecerdasannya itu berada di kisaran 55 hingga 78. Sedangkan kelompok mampu latih berada di kisaran 40 hingga 55. Sedangkan kelompok yang paling rendah, sahabat KR, mampu rawat, itu berada di kisaran 30 hingga 40. Nah, ini kalau boleh disampaikan kepada sahabat KR, karakteristik apa sih sebenarnya disabilitas grahita itu? Yang pertama, terlambat dan terbelakangnya perkembangan mental dan sosial. Artinya apa? Mereka mengalami perlambatan atau keterlambatan dalam perkembangan mental dan sosialnya. Kemudian yang kedua, mengalami kesulitan dalam mengingat apa yang dilihat, apa yang didengar. Bahkan kadang-kadang ada yang apa yang diucapkan, sehingga menyebabkan kesulitan dalam berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan seluruh lingkungan yang ada di tempat bermainnya. Kemudian yang ketiga, sahabat KR, mereka mengalami masalah dalam persepsi yang menyebabkan penyandang disabilitas grahita itu mengalami kesulitan dalam mengingat berbagai bentuk benda, suara. Jadi dalam hal ini mereka mengalami keterlambatan dan keterbelakangan yang fokus di mengingat benda-benda tertentu, suara-suara tertentu. Nah, sahabat KR, kita lanjutkan yang keempat. Nah, sahabat KR, karakteristik disabilitas grahita yang keempat adalah keterlambatan atau keterbelakangan mental yang dialami para penyandang disabilitas grahita itu menyebabkan mereka tidak dapat berperilaku sesuai dengan usianya. Mereka memiliki usia mental yang berbeda dengan usia kalendernya.
Sahabat KR, untuk berikutnya disabilitas intelektual yang ketiga adalah Down syndrome. Down syndrome adalah kelainan genetik yang disebabkan atau menyebabkan seorang anak memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik khas. Sebagian kelainannya relatif berat, tetapi sebagian yang lainnya kadang menimbulkan penyakit jantung, tapi kadang-kadang kelainannya juga cukup ringan. Nah, tipe Down syndrome itu sahabat KR secara umum ada 3, yaitu trisomi 21. Itu adalah tipe yang paling banyak dan lazim karena kromosom yang ada di dalam tubuh mereka itu melebihi dari kromosom yang biasa pada manusia. Biasanya 46, ini ada 47. Itu yang disebut trisomi 21. Kemudian yang kedua adalah translokasi. Translokasi itu artinya kromosom yang ada pada diri seseorang, dia melakukan lompatan, berpindah tempat. Jumlah kromosomnya tetap 46, tetapi terjadi lompatan sehingga terjadilah yang disebut dengan Down syndrome. Dan yang ketiga, ini yang paling sedikit kasusnya, yaitu Down syndrome mosaik. Sebenarnya Down syndrome mosaik itu memiliki trisomi yang 21 dan sebagian memiliki jumlah kromosom yang khas atau sama. Nah, sahabat KR, kita bahas karakteristik Down syndrome. Mereka penyandang Down syndrome, sahabat KR, ukuran kepalanya cenderung lebih besar. Kemudian bagian belakang kepala ini datar, sudut mata luar itu naik ke atas. Kemudian bentuk telinganya kecil atau tidak normal. Lidah itu mengembang dan sering mengalami pecah-pecah. Kemudian telapak tangan dan jari itu cenderung pendek, bulat, gemuk. Dan yang berikutnya adalah raut wajahnya khas datar. Nah, sahabat KR, demikian tadi kita telah membahas tentang penyandang disabilitas intelektual. Penyandang disabilitas intelektual adalah bagian dari kita yang harus mendapatkan perhatian dari kita juga. Oleh karena itu, semoga wawasan ini memberi pencerahan kepada kita. Sekian sahabat KR, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.